Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Alolembang. Saya kuliah di Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi D4 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan membahas mengenai hak atas kekayaan dan intelektual. Hukum atas kekayaan dan intelektual atau HAKI. Hak atas kekayaan intelektual yang disingkat HAKI atau akronomi HAKI adalah tandaan kata yang seringkali untuk Intellectual Property Rights atau IPR. HAKI adalah hak yang muncul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, hak atas kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreativitas intelektual. HAKI mengatur semua objek berupa karya yang lahir atau timbul karena kemampuan intelektual manusia. Selain pengertian HAKI atas kekayaan intelektual di atas, para ahli dalam maupun luar negeri juga mengeluarkan pendapatnya tentang definisi HAKI, yaitu menurut Saidin, hak atas kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda imaterial, benda tidak berwujud. Menurut Aprilianan Purba, HAKI adalah karya intelektual yang hasilkan manusia di mana memerlukan pengorbanan tenaga kerja, pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya serta mempunyai nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Menurut Rahmadi Usman, HAKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Menurut Sri Retjeki Hartono, HAKI adalah suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Menurut M. Jumhana dan R. Jumbaidillah, HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk. Menurut Agus Sarjono, HAKI adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Menurut Ahmad Ramli, HAKI adalah suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Menurut M.C. Keith dan Stewart, HAKI adalah hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Menurut Laili Blauka, HAKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus. Dari semua definisi di atas bisa kita lihat bahwa hak atas kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak privat dan mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan hak perdata lainnya. Keistimewaan itu terletak pada sifat eksklusifnya. HAKI hanya memberikan dan berlaku kepada sang pemilik, pencipta, penemu, dan pemegang suatu karya intelektual. Tanpa seizin pemiliknya, pihak manapun dilarang untuk meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan. Macam-macam HAKI yaitu hak
atas paten. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Paten, paten adalah hak khusus atau eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk lama waktu tertentu pelaksanaan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Penemu atau investor adalah seorang yang secara mandiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan temuan atau invensi. Untuk mendapatkan hak paten, seorang penemu harus memenuhi persyaratan substantif tertentu antara lain penemunya betul-betul baru, mengandung langkah inventif, penemunya dapat diterapkan secara industri. Hak paten tersebut berlaku selama 20 tahun yang mulai terhitung sejak tanggal penerimaan. Setelah melewati masa 20 tahun, penemuan yang dimaksud akan menjadi milik umum atau public domain dan dapat diambil manfaatnya oleh siapapun tanpa harus meminta izin kepada si pemegang paten. Hak paten menggunakan prinsip teritorial, artinya perlindungan hak paten hanya berlaku di negara pemberi hak paten tersebut. Misalnya seseorang yang mendapat hak paten di Indonesia, maka ia hanya memiliki hak tersebut di Indonesia saja. Ia tidak memiliki hak paten di negara lain. Artinya orang-orang di negara lain bisa dengan bebas mengambil manfaat dari penemuannya tanpa harus meminta izin kepadanya. Begitupun sebaliknya. Dasar hukum atau undang-undang yang mengatur tentang hak paten adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten atau Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109. Hak atas merek atau brand. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, dan angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembela dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sedangkan menurut pasal 3 dalam undang-undang tersebut, hak merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk penggunaannya. Pemilik atau pemegang hak merek adalah orang atau persero, beberapa orang atau pemilik bersama atau badan hukum yang telah memperoleh hak atas merek yang disebut dengan merek terdaftar. Pemegang hak merek adalah orang yang mendaftarkan pertama kali suatu merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Merek tersebut akan dilindungi oleh negara dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang kembali setelah melewati jangka waktu itu. Dasar hukum atau undang-undang yang mengatur tentang hak merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Hak atas desain industri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri adalah suatu kreativitas tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam 3 pola dimensi atau 2 dimensi
serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, dan kerajinan tangan. Sementara menurut pasal 1 ayat 5 di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak khusus yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dengan kata lain, hak kepemilikan atas desain industri tersebut sebagai konsekuensi dari didaftarkannya desain industri itu ke kantor desain, hak atas desain berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Dasar hukum atau undang-undang dari hak atas desain industri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2016. Hak atas indikasi geografis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Permohonan pendaftaran hak atas indikasi geografis harus dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Jadi berbeda dengan hak sebelumnya. Hak ini tidak diperbolehkan diajukan atas nama orang atau pribadi. Tidak ada jangka waktu tertentu berapa lama waktu perlindungan indikasi geografis ini. Perlindungan akan tetap dilakukan selama bisa menjaga reputasi, kualitas, karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu produk atau barang. Dasar hukum atas undang-undang yang mengatur tentang indikasi geografis adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis. Selanjutnya ada hak perlindungan varietas tanaman. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, perlindungan varietas tanaman atau PST adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalamnya hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Menurut undang-undang tersebut, hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik. Genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama. Selanjutnya yaitu hak desain tata letak sikrut terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen-elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang menerima hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain, yaitu seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu
Setelah melakukan permohonan dan permintaan pendaftaran desain yang diajukan kepada Direktorat Jenderal, hak ini bisa dimiliki juga oleh orang yang menerima hak tersebut dari pendesainnya. Hak rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau jenis dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna untuk kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia negara. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang ditegaskan bahwa yang menjadi objek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi maupun non-teknologi. Dasar hukum dari hak rahasia dagang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia negara. Selanjutnya ada hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak cipta berlaku sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan yang asli dan bukan tiruan. Sementara itu, untuk karya fonografi dan karya susunan perwajahan dan karya tulis yang diterbitkan perlindungannya berlaku selama 25 tahun. Sedangkan ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dasar hukum dari hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta. Hak lisensi dan waralaba. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan hak eksklusifnya untuk jangka waktu dan syarat tertentu. Sementara itu, pengertian waralaba bisa ditemukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa waralaba adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba di mana pemberi waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Dasar hukum yang melandasi hak atas kekayaan intelektual di Indonesia antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia negara, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 14 tentang 2001 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta. Sekian dari saya, terima kasih.